Halo guys, kenalin aku Jati. Aku salah satu mahasiswa ilmu hukum di Universitas Internasional Batam. Sebagai salah satu mahasiswa ilmu hukum, aku pasti banget punya cita-cita berprofesi di bidang hukum. Nah, profesi di bidang hukum tuh ada banyak banget. Ada advokat, ada notaris, dan ada salah satunya juga itu ya jaksa guys. Jadi ada salah satu profesi hukum yaitu jaksa. Dan kalian tahu nggak sih gimana rasanya menjadi seorang jaksa, apa aja yang diperlukan dan bagaimana kesan pesan menjadi seorang jaksa? Kalau kalian nggak tahu, biar teman-teman aku yang langsung tanyain ke jaksanya. Yuk check it out. Selamat siang Bapak. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael Wiranata, perwakilan dari Universitas Internasional Batam. Ya, rekan-rekan saya Pak, ada Mario. kebetulan kami diberikan tugas untuk mewawancarai profesi hukum, khususnya jaksa. Untuk kali ini, untuk Bapak boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi ya, terima kasih yang hadir dengan teman-teman semua dari kantor Kejaksaan Negeri Batam. Saya Ketut Kasnadedi, saya Kepala Kejaksaan Negeri Batam. Saya didampingi hari ini dua kasih, satu kasih Abidum, Pak Riyad Maji, dan sebelah kirinya ini Kasubagbin, Kepala Subbagian Pembinaan, Pak Roy ya, mungkin sudah pada kenal. Tugasnya kalau Pak Roy ini bagian SDM dan urusan perkantoran, jadi penataan SDM, kemudian terkait sarpras, itu semua di bawah kendali Pak Kasubagbin. Kalau Pak Kasipidum, karena mungkin nanti banyak pertanyaan-pertanyaan terkait penanganan perkara, saya menyertakan Kasipidum yang bertugas sebagai pengendali teknis terkait kegiatan penanganan perkara tindak pidana umum. Jadi di sini ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Kalau yang teknis ya, ada perdata tata usaha negara yang mungkin selama ini kurang familiar, tapi sebenarnya tugas perdata dan tata usaha negara ini juga sangat berat kalau di kejaksaan. Itu sedikit dari saya sebagai pengantar. Memang kita di Kejaksaan Negeri Batam ini kalau SDM kurang lebih berapa kita? 81 pegawai Pak. 81 pegawai ditambah PNPN dan honor. PNPN dan honor 30-an ya, 100 lebih ya. Cuma kalau dari jumlah personil yang tersedia saat ini tentunya belum ideal ya, karena masyarakat kan selalu berharap penegakan hukum ini yang profesional ya kan? Kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi kalau tanpa dukungan personel yang memadai, tentunya walaupun kami semua berusaha untuk maksimal, tentunya masih ada kekurangan di sana sini dalam hal pelayanan. Nah, makanya dengan kehadiran adik-adik di sini mungkin dapat memotret juga dengan situasi yang ada saat ini. Contoh nih, mungkin selama ini orang kok ambil barang bukti aja susah, ya kan? Itu banyak biasanya keluhan-keluhan yang gitu-gitu. Kok ini tilang aja ribet, ya kan? Banyak keluhan begitu-begitu ya. Tapi kembali yang tadi, kita berusaha profesional maksimal. Kalau di Jari kita ini ada 6 pejabat eselon 4. Nah, salah satunya kasih barang bukti yang menghandle semua penanganan penyelesaian barang bukti. Tapi kan dari sekian banyak perkara yang masuk, pasti ada juga yang belum merasa terlayani secara maksimal. Itu patut kita sadari ya sebagai introspeksi kita. Tapi di sisi lain, kalau bicara penanganan barang bukti, sebenarnya di kita ini layanan antar barang bukti kita siapkan. Kemudian layanan website juga sudah kita siapkan, layanan telepon untuk keluhan pengaduan apa kita siapkan.
Tapi sekali lagi, namanya orang minta kan, pinginnya kan yang maksimal, Ya, benar. tapi belum tentu kita bisa melaksanakan itu semua. Kadang di dalam satu hari umpama ada permintaan 5 pengembalian barang bukti, mungkin baru kita bisa penuhi 3 karena jarak apa kan perlu waktu ngantar kayak begitu. Tapi secara umum kalau di Kejari Batam, dari beberapa tempat penugasan saya keliling Indonesia ya, termasuk yang sudah baik dari sisi penanganan perkara, kemudian kecepatan respon yang terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Secara umum saya evaluasi teman-teman di Kejari Batam ini, kasih memanage anggotanya ini sudah cukup baik kalau menurut penilaian saya. Walaupun tadi pasti masih ada harapan masyarakat yang belum 100% bisa kita penuhi. Mungkin itu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau didiskusikan mungkin atau ditanyakan. Ya, baik. Nanti kalau saya enggak ini, kalau berhubungan dengan teknis, langsung ke kasihnya yang jawab nanti ya. Baik, Mas. Kebetulan kita juga sudah mendengarkan ya perkenalan dari Bapak Kasna. Selanjutnya sesi pertanyaan. Kang sebagai penanya, langsung saja kita buka. Pertanyaan apakah udah siap semua? Baik, terima kasih Pak sudah memperkenalkan diri Bapak secara singkat. Izin tanya Pak, kira-kira apa yang menjadi latar belakang Bapak sehingga Bapak tertarik menjadi seorang jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang pada saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Batam? Terima kasih. Saya ini pertanyaan pribadi. Personal. Dulu saya kuliah S1 saya di Udayana ya. Universitas Udayana di Bali. Dimana pada saat itu sama seperti adik-adik, ada kegiatan studi lapangan ke instansi atau mungkin melihat langsung proses persidangan di pengadilan. Semasa saya kuliah itu kebetulan tempat kos saya ini dekat dengan pengadilan. Saya sering kalau tidak ke kampus ini saya sering main di pengadilan karena begitu saya keterima di Fakultas Hukum dulu bayangan saya kan peluang untuk mencari pekerjaannya lebih terbuka. Mau jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, pegawai bank, ya, dosen. Saya lihat begitu banyak peluang pekerjaan yang bisa saya dapatkan manakala saya harus memilih pilihan saya di kuliah di Fakultas Hukum. Pelan-pelan saya sambil kuliah itu memprofil. Idealnya saya ini ingin jadi apa sih dengan saya kuliah di Fakultas Hukum. Saya sering berkunjung ke pengadilan kemudian melihat ternyata di antara, tapi bukan bermaksud ini kan ketertarikan ya, bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi yang saya yakini yang paling menarik setelah melihat situasi di persidangan adalah seorang jaksa. Itu yang membuat saya, memotivasi saya untuk serius. Nanti kalau saya lulus, harapan saya bisa menjadi seorang jaksa. Kenapa? Saya lihat di pengadilan ya, di persidangan, jaksa itu cukup dominan. Jaksa harus membuktikan. Jadi jaksa yang menghadirkan saksi, jaksa yang karena membuktikan harus lebih banyak bertanya daripada yang lain. Walaupun nanti peran pengacara juga berusaha untuk mengcounter beberapa pertanyaan. Itu saya melihat peran seorang jaksa di persidangan yang dominan. Ini awal. Kemudian setelah saya lulus, kebetulan ada bukaan penerimaan pegawai di kejaksaan. Dan setelah diterima di kejaksaan, makin terbuka wawasan saya. Ada tugas-tugas lain, fungsi-fungsi lain selain tugas pokok kita selaku penuntut. Oh, ternyata jaksa bisa menyidik perkara tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi ya. Kemudian jaksa punya peran sebagai jaksa pengacara negara. Jadi jaksa selaku pengacara negara ini satu-satunya instansi yang mempunyai kewenangan itu. Instansi lain tidak punya. Kemudian jaksa juga mempunyai peran sebagai intelijen, bagian dari intelijen negara. Kemudian ditambah kewenangan-kewenangan lain yang diatur menurut undang-undang. Ternyata tugas profesi jaksa ini kewenangannya begitu besar. Saya yakini saya tidak salah
menjatuhkan pilihan saya untuk menjadi seorang jaksa. Nah, itu ya. Baik, Ada lagi? untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan wewenang Bapak sebagai seorang jaksa, khususnya sebagai penuntut umum? Saya jelaskan sedikit ya, bahwa memang tugas seorang jaksa itu tugas pokoknya adalah penuntut umum, dan tugas-tugas lain yang diamanahkan berdasarkan undang-undang. Ya tadi salah satunya. Ternyata kewenangan lain apa yang maksud? Jaksa itu ternyata punya kewenangan penyidik. Kemudian berperan sebagai bagian dari intelijen negara. Kalau kita membaca undang-undang intelijen negara, kejaksaan secara tegas disebut sebagai salah satu fungsinya adalah intelijen negara di bidang penegakan hukum. Kewenangan lainnya lagi yaitu selaku jaksa pengacara negara. Kemudian kalau di subnya lagi intelijen, banyak lagi fungsinya, menyangkut di bidang penegakan hukum ya, terkait dengan Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik sosial budaya dan keamanan ya. Itu bagian dari tugas-tugas seorang jaksa. Jadi skopnya sebenarnya sangat luas, karena begitu kita bicara umpama salah satunya ya, salah satu saya bicara, kita bicara intelijen penegakan hukum, terus saya bertanya, mana sih ada aktivitas yang tidak berhubungan dengan penegakan hukum? Mulai kita bangun sampai kita tidur, mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal, tidak bisa lepas dari aturan hukum yang berlaku di negara kita. Tapi kalau dihubungkan dengan itu sih, semua harus kita petakan terkait tadi Ipolek Sosbud Hankam. Dan itu secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang berkembang di negara kita atau di lingkungan masyarakat. Makanya fungsi intelijen khususnya penegakan hukum ini skupnya sebenarnya sangat luas. Kemudian kami contohkan lagi fungsi jaksa selaku pengacara negara. Di sana ada 2 yang bisa diberikan kepada atas peran jaksa pengacara negara dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Jaksa pengacara negara ini bisa memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum. Bisa bertindak secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu di depan persidangan maupun non litigasi di luar persidangan. Nah, persidangan umpama melakukan negosiasi, ya, mediasi, itu luar persidangan. Banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang diamanahkan undang-undang selaku jaksa ya. Selain sebagai penuntut umum juga ada tugas-tugas lain yang diberikan atau diamanahkan oleh undang-undang kepada kejaksaan. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Jadi Pak, saya ingin tanya apa saja sih syarat-syarat menjadi jaksa atau penuntut umum, Pak? Dan apakah seorang jaksa dapat juga sebagai penyidik dalam perkara tertentu? Ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi bahwa berbeda ya jaksa dengan pegawai kejaksaan. Statnya itu dari penerimaannya. Penerimaan kejaksaan itu ada formasinya. Ada formasi dia sebagai calon jaksa nantinya atau dia sebagai staf. Dalam hal ini apakah sebagai staf administrasi, kemudian pengelola tahanan, atau tugas barang bukti. Kalau tadi pertanyaannya adalah jaksa ya. Jaksa tentunya dia harus S1 dulu. S1-nya harus hukum, ada yang lain. Nanti melalui proses screening, ada tahapan penerimaan CPNS-nya. Kemudian kalau dinyatakan diterima dengan syarat-syarat tertentu yang maksudnya tinggi badan, berat badan, tes psiko harus lulus, kemudian CAT-nya dia harus lulus. Ya. Nah, kalau sudah diterima ini,
pada saat statusnya masih CPNS ditempatkan tentunya di seluruh Indonesia ya. Nanti akan ada pemanggilan. Dia wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan di Jakarta ya, di Badan Diklat Kejaksaan RI. Di sana dilakukan pelatihan pendidikan selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Kalau sudah lulus atau mendapatkan surat tanda kelulusan sebagai seorang jaksa, baru dia dinyatakan sebagai jaksa pelaku penuntut umum. Berikut dia juga, kalau tadi pertanyaannya jaksa mempunyai kewenangan untuk penyidik, berikut dia sudah mendapatkan legalitas sebagai jaksa penyidik. Dia boleh melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya. Kemudian tugas seorang penuntut umum itu selain melakukan proses penuntutan di persidangan, tugas lainnya adalah melaksanakan putusan dan penetapan hakim. Selain tadi, kalau penyidik ya jaksa punya kewenangan untuk menyidik. Udah banyak kan kalau sekarang malah dilihat tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan itu di antara pihak lain kejaksaan yang paling tinggi, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Udah tahu sendiri lah ya semua ya teman-teman semua, yang ditangani oleh kejaksaan ini memang saat ini bulan kerugian negaranya memang luar biasa. Dan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Gitu ya. Ada lagi? Oke, makasih Pak kesempatannya udah bisa ingin diwawancara. Saya ingin bertanya sedikit Pak tentang struktural di instansi Kejaksaan Agung ini. Kan yang diketahui ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, lalu Kejaksaan Negeri, di mana Bapak memimpinnya Pak. Boleh tolong dijelaskan nggak gimana sih pembagian strukturalnya, secara struktural, wewenangnya, perbedaannya? Baik. Dari pimpinan sampai anggota. Baik. Kalau di Kejaksaan Negeri ya yang saya pimpin ini, kepalanya yang memimpin adalah Kepala Kejaksaan Negeri. Kalau bicara struktur, di bawahnya ini ada 6 kas. Mulai Kasubag ya, Kasubag Pembinaan, eselonnya sama ini, eselon 4. Kasubag Pembinaan, kemudian Kasih Intel, kemudian sebanyak adalah Kasih Pidum, Kasih Pitsus, Kasih Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara tadi, dan Kasih Barang Bukti. Itu kalau struktural. Nah, di bawah-bawahnya ini kalau di pembinaan ada kaur, kepala urusan, ada urusan kepegawaian, kemudian TU, kemudian apa lagi Pak? Dahara ya, dahara. Kemudian kalau Kasih Pidum di bawahnya ada 2 kasubsi, Ratut dan Tut. Kemudian di Intel juga 2 kasubsi. Kemudian di Pitsus juga 2 kasubsi. Kemudian di Datun juga 2. Kemudian di Barang Bukti tidak ada kasubsi. Kasih langsung ke staf. Itu kalau di Kejaksaan Negeri ya. Kemudian kalau di Kejati ada Kajati, kepalanya ya, Kepala Kejaksaan Tinggi. Di bawahnya ada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian sama asistennya sama. Ada asisten pembinaan. Nah, enggak, kalau di Kejati sama 6 yang utama, tetapi di beberapa kejaksaan tinggi itu ada tambahannya asisten pidana militer. Nah, tetapi barang buktinya tidak ada. Pidana militer sama asisten pengawasan. Nah, itu di Kejati. Kalau selebihnya sama, ada asisten pembinaan, Aspidum, Aspitsus, Asdatun, ya, Aswas, asisten pengawasan. Nah, kalau di Kejaksaan Agung seperti itu. Ada Pak Jaksa Agung, kemudian ada asisten Jaksa Agung mudanya sama. Ya. Karena ini Pak Jampidumnya baru dilantik, masih belum dipasang fotonya. Ya. Kemudian ada Jampinmil, kalau di Kejagung sama dengan Kejati. Kemudian 6 Jaksa Agung muda ya Pak? Ya, ditambah Kepala Badan Diklat, kemudian Kepala Badan Pemulihan Aset. Nah, ada lagi.
kepala pusat penerangan hukum ya Di bawah Intel. Oh, di bawah. Kalau Puspenkum di bawah Intel. Puspenkum, ya, Pak. Dua Pak Jamintel. Ada lagi? Siapa? Saya bertanya, dalam menangani perkara suatu pidana, apakah ada kemungkinan perkara yang sedang Bapak tangani itu ternyata terdakwanya memiliki hubungan keluarga dengan Bapak selaku jaksa penuntut umum, dan bagaimana Bapak memastikan bahwa hubungan kekeluargaan antara Bapak dan terdakwa tidak mempengaruhi proses penuntutan di persidangan, sehingga objektivitas dan imparsialitas terjaga, dan apakah sangat penting menjaga objektivitas dan imparsialitas? Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus. Memang di kita mungkin juga sama di instansi lain pengadilan ya, kejaksaan pun sama, bahwa saya tidak boleh menangani perkara secara langsung kalau itu berhubungan dengan keluarga. Menjaga tadi objektivitas. Di kita ada SOP-SOP yang sudah baku, tidak boleh disimpangi gitu. Sudah ada standar penanganan yang screeningnya atau filternya ini dilakukan secara berjenjang. Mulai dari jaksa yang menangani selalu membuat berita acara pendapat terhadap hasil penelitian perkaranya. Kemudian filter lagi naik ke kasubsinya. Dari kasubsinya naik ke kasihnya. Semua buat berita acara pendapat. Dan ini tidak boleh saya pengaruhi. Tidak boleh saya intervensi. Kemudian dari kasihnya baru ke saya. Sebagai yang decision maker yang mengambil kebijakan terhadap semua penanganan perkara. Di kita jangankan berhubungan langsung begitu ya, secara penanganan perkara. Dari awal sudah kita laporkan biasanya secara berjenjang. Artinya potensi-potensi kerawanan bahwa penanganan perkara ini akan tidak objektif, ada ruang untuk itu, pasti kita laporkan secara berjenjang. Bahkan tidak hanya sampai di Kajari. Kalau ini sifatnya menarik perhatian masyarakat, kemudian akan berdampak sangat luas, pasti kita laporkan berjenjang ke Jati, ke Kejaksaan Agung. Kemudian kalau tadi hubungan personal, cara menutupnya adalah kalau saya selaku Kajari tahu bahwa anggota nih masih ada hubungan, saya akan menunjuk jaksa yang tidak ada hubungan langsung dengan keluarga tersebut. Nah, kalau berhubungan dengan kalau berhubungan dengan Kajarinya gitu, tentunya kita akan ke atas larinya ke Kajati untuk nantinya bahwa penanganan ini benar-benar dilakukan secara profesional dan objektif. Selain itu, setiap penanganan perkara, jaksanya, kasih pidumnya, itu wajib membuat fakta integritas. Ada tanda tangan. Kemudian, dan toh kalaupun ini kan sifatnya pengujian ya, walaupun keluarga dengan kita belum tentu pengadilan akan terpengaruh kan. Itulah proses sistem peradilan kita di Indonesia. Makanya kita semua diberikan hak yang sama. Kami jaksa penuntut umum selaku pihak yang mewakili korban diberikan hak untuk melakukan upaya hukum yang umpama putusannya tidak sesuai dengan tuntutan kita masih bisa melakukan upaya hukum banding kasasi. Begitu juga sebaliknya. Pihak terdakwa kalau merasa putusannya tidak adil juga mempunyai hak yang sama untuk melakukan banding kasasi. Itu kan bagian dari sistem peradilan kita dalam rangka menguji setiap penanganan perkara di setiap tahapan peradilan, baik di PN, PT maupun di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Tentunya itu potensi itu sangat mungkin terjadi di situasi kita sehari-hari. Tidak untuk kemungkinan ternyata menjadi terdakwa keluarga kita sendiri. Nah, itulah tantangan kita, bagaimana kita bisa bersikap profesional di dalam menangani suatu perkara. Sangat mungkin itu. Jadi pertanyaan sangat bagus sekali. Dan itu kita diuji keteguhan kita, jangan karena keluarga terus direndahkan, ya kan? Kemudian karena ada kepentingan sesuatu ditinggikan. Nah, itulah bagaimana kita bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Itu memang tantangan. Dan itu banyak terjadi di dalam perjalanan
atau proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Lagi? Mungkin saya bakal tanya seputar etika profesi di kejaksaan. Apa sih faktor-faktor penyebab yang terjadi yang membuat pelanggaran kode etik di seorang jaksa itu terjadi, penyebab dasarnya atau penyebab utamanya gitu Pak? Kalau kita bicara pelanggaran etik, sebenarnya semua sudah diatur. Menangani A, SOP-nya seperti ini yang harus dipatuhi. Nah, penanganan terhadap ini SOP-nya begini. Semua sudah diatur secara tegas di SOP kita. Kenapa bisa terjadi pelanggaran kode etiknya? Ini kode etik kan macam-macam ya, terkait perilaku ya, terkait kehidupan sehari-hari. Bisa etik karena kedinasan, bisa dia melakukannya di luar kedinasan. Contoh kalau di dalam kedinasan tentunya dalam hal penanganan perkara atau tugas-tugas yang diberikan tidak sesuai. Kalau di luar kedinasan bisa disebabkan karena urusan keluarga dan lain sebagainya, perselingkuhan umpama ya kan, itu banyak terjadi. Nah, kenapa ini terjadi kalau di luar kedinasan? Saya tidak akan banyak mengomentari, yaitu lebih banyak urusan personal, umpama terkait bergaya hidup mewah. Ya, sebenarnya di kita sudah ada larangan semua, tidak boleh. Ya, pamer-pamer gitu tidak boleh. Itu menyangkut perilaku ya, kehidupan sehari-hari. Dan di kami sangat jelas ada larangannya, ada aturannya. Kemudian terkait etik di dalam penanganan perkara sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya kan tadi sudah saya jelaskan, sudah diatur sedemikian rupa, tinggal mengikuti SOP-nya saja. Tapi kadang-kadang kita tidak menutup diri ya, atau tidak munafik ya, bahwa kalau secara umum saya melihat pelanggaran-pelanggaran itu terjadi, pelanggaran etik atau penyimpangan perilaku ini bisa terjadi. Yang paling banyak, yang paling menonjol karena urusan keinginan yang berlebih. Ya, kalau memang bagi jaksa kemudian berharap bisa kaya seperti pengusaha, nah ini kan banyak pelanggaran akhirnya yang dia lakukan. Ya, sementara kita kalau pegawai negeri kan, iya oknum, pegawai negeri kan standar gajinya berapa sih ya kan? Ini menyangkut kesejahteraan. Jadi kembali ke personal, ke oknumnya. Kalau secara umum sebenarnya sudah ada SOP-nya semua. Menangani apa saja, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, itu semua sudah dibuat aturan mainnya, sudah ada standar operasional prosedurnya. Tapi kali lagi, di mana saja pasti masih ada oknum ya. Nah, ini yang saya selaku pimpinan makanya berkali-kali tidak henti-hentinya setiap apel hari Senin selalu mengingatkan tentang integritas. Apa sih integritas itu? Integritas itu kan sebenarnya komitmen. Komitmen ya, kita siap menjadi pegawai negeri, ya kita komitmen mengikuti aturan yang sudah ditetapkan selaku pegawai negeri, dalam hal ini khususnya selaku pegawai kejaksaan. Apa komitmennya? Kalau salah satunya terkait tugas dan fungsi yang diberikan kepada kita dengan melaksanakannya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kalau keluar dari itu sudah bisa dianggap sebagai melanggar kode etik yang ada gitu. Tinggal integritas kita, komitmen kita sebenarnya. Dan ini tugas saya selaku pimpinan mengingatkan itu secara terus-menerus, membina kepada bawahan
Makanya saya membuka layanan hotline ya, pengaduan. Tujuannya itu biar masyarakat kalau ada keluhan apa sampaikan di sana. Biar saya ada karena kan tidak setiap hari semua bisa saya pelototi satu-satu. Jadi kontrol masyarakat. Nah, ini sangat penting. Khususnya teman-teman ya. Ada info apa silakan kita berbagi informasi. Tapi sekali lagi jangan fitnah. Jangan terus asumsi sendiri gitu. Jangan wah katanya itu dituntut rendah begini padahal tidak tahu informasinya. Banyak seperti awal saya melaksanakan tugas di sini saya banyak diberitakan negatif. Kenapa PMI dituntut rendah? Saya nuntut 2 tahun 6 bulan. Kemudian tanpa mengkonfirmasi apa sih alasan saya menuntut 2 tahun 6 bulan gitu Pak. Terusnya kan kita lihat sama-sama. Dia peranannya ini apa sih? Kemudian dampak yang dia timbulkan apa sih? Ini kan harus kita kaji macam-macam. Jangan hanya lihat tuntut cuma 2,5 tahun. Kalau PM ini benar, urusan TPPO, PM ini menjadi atensi kita semua. Termasuk kami di kejaksaan. Benar pelakunya ini seharusnya dihukum berat. Iya, tapi pelaku yang mana dulu? Kalau hanya dia cuma mengantar ya, ke pelabuhan. Nah, sementara pelaku utamanya yang merekrut, yang mengambil keuntungan ini tidak dijadikan tersangka. Nah, saya sependapat, dituntut tinggi siapa? Ya rekrutnya, ya kan? Yang mengambil keuntungan dari sana, itu yang kita tuntut berat. Makanya jangan asumsi, kita harus ini fakultas hukum semua ya. Hukum semua. Apalagi nanti generasi berikutnya harus lebih kritis, lebih tajam. Melihat satu persoalan itu jangan hanya melihat dari satu aspek, satu sisi. Tapi kita harus melihat dari berbagai aspek. Sekarang apa manfaatnya buat mereka? Tujuan pemidanaan itu apa sih? Kita bicara tujuan untuk menyadarkan ya. Dan nantinya dia bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Jangan hanya lihat, oh hukumannya rendah. Makanya kita bicara manfaat. Kita memidanakan dia sama dengan narkoba. Banyak di kalangan remaja yang kena narkoba. Kalau dia hanya baru memakai, dia juga korban dari lingkungannya, lingkungan sekitarnya. Apa manfaat kita memidanakan dia? Kenapa tidak diobati saja? Lakukan rehab, ya kan? Sehingga pada saat dia kembali ke masyarakat bisa diterima bahwa dia sudah berubah, sudah tidak menggunakan lagi, kan gitu sebenarnya. Ya, tidak ada manfaatnya saya kemudian memenjarakan 3 tahun, 4 tahun, tetapi nanti balik dia merasa coba lagi, bukan untuk memperbaiki mentalnya, malah nanti dia ketemu dengan lingkungan yang sama di dalam, ayo nanti coba lagi kita pas keluar menjadi lebih. Yang tadinya hanya pakai jadi penjual, jadi pengedar. Nah, itu yang kita tidak mau. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kan kalau di setiap profesi udah pasti ada tantangannya. Nah, sebagai bapak, sebagai pengajar, apa sih tantangan yang paling besar? Bagaimana cara bapak mengatasi? Jadi kalau cerita tantangan ya, saya sudah 24 tahun. Tugasan saya sudah ke Papua 5 tahun, kemudian di NTB pernah, Kalimantan Timur, Barat, Selatan, Utara, di Jawa, Probolinggo, Surabaya, lama saya. Artinya di setiap penugasan ini pasti ada tantangan. Pasti karena kan situasi baru, kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang selama ini kita belum pernah masuk di lingkungan itu, dengan budaya yang berbeda. Dengan saya masuk ke Batam ini kan ada perbedaan budaya, karakter kan ada. Jadi tantangannya setiap daerah itu berbeda-beda. Papua
yang kita hadapi, mohon maaf ini ya, jangan sampai nanti seolah-olah orang Papua itu terbelakang. Enggak. Di sana banyak orang-orang yang pintar, yang kritis. Tapi dengan lingkungan di sana yang orang-orang Papua, mohon maaf ya, besar-besar, ya kan. Kemudian cara berbicara yang keras. Ini kita harus pintar-pintar beradaptasi dengan lingkungan. Kemanapun kita melangkah, ya benar ya yang dibilang itu orang-orang kita terdahulu yang buat patah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini sangat benar itu ternyata. Bahwa syukur kemanapun saya bertugas selama ini ya, dengan pola-pola kita belajar bergaul, belajar menghadapi budaya setempat, menghargai budaya setempat, menjadikan kita di mana bertugas selalu aman. Kalau secara teknis penanganan perkara, sebenarnya di manapun tugas hampir sama. Karena kan sudah ada aturan, ya, kita tinggal melaksanakan aturannya saja. Itu sih tidak terlalu berat sebenarnya. Yang berat itu bagaimana kita bisa menempatkan diri di lingkungan yang tepat, dimanapun kita berada. Itu sebenarnya kuncinya. Ya, kemanapun saya bertugas sampai dengan saat ini, saya menganggap yang paling utama, yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa menjaga perilaku kita untuk diterima di lingkungan itu. Ya. Kalau penanganan perkara, semua sama, ilmunya sama, aturannya sama. Tinggal menerapkannya saja kita. Tapi kalau soal karakter kita, umpama kita tidak bisa bergaul, kemudian tidak bisa menghargai budaya setempat, tidak bisa menjaga diri kita, justru yang akan menjadi sulit itu, atau boleh dibilang yang membuat sulit itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Itu ya yang paling berat sebenarnya, tantangan di dalam pelaksanaan tugas ke daerah. Kita harus bisa menjaga diri kita biar bisa diterima oleh lingkungan kita dimanapun kita bertugas. Lagi? Saya ada pertanyaan terakhir nih. Menurut pandangan Bapak yang telah berpengalaman sebagai jaksa penuntut umum, seberapa penting Pak peran kode etik profesi ini dalam menjaga kepercayaan publik khususnya dalam sistem peradilan? Lalu langkah-langkah yang diambil oleh institusi Bapak ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan ini seperti apa Pak? Ya. Seperti yang kita ketahui juga, apalagi yang disampaikan oleh Bapak Roy, elektabilitas dan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga Bapak ini cukup tinggi Pak. Yang tadi saya dengar sekitar 80% Pak. Ya, bagaimana untuk? Terima kasih ya. Memang saat ini ya, yang paling utama adalah keterbukaan informasi. Harus kita jaga. Kami membuat berbagai medsos, IG, Facebook. Kita ngikuti kebutuhan masyarakat ini untuk memperoleh informasi dari kita melalui apa sih? Kita ikuti YouTube, kita ikuti dalam rangka memberikan informasi apa sih sebenarnya yang sudah kita kerjakan. Dan kita sekali lagi kita tidak pernah menutup diri dari kritik. Makanya dibuat layanan pengaduan. Itulah langkah-langkah. Ini berlaku di seluruh Indonesia, kejaksaan seluruh Indonesia. Siapapun bisa melapor ya Pak? Siapapun. Tetapi tadi jangan fitnah, ya kan? Kemudian, jangan asumsi sendiri gitu. Jadi kalau memang tidak tahu lebih baik bertanya, Pak, kenapa terhadap penanganan perkara ini, umpama dituntut sekian? Itu kan bertanya. Kita berikan informasi pasti, tapi jangan ini dituntut rendah pasti ada sesuatu. Nah itu kan nuduh loh begitu, ya kan asumsi. Tapi kalau benar ada informasi, ada upaya sudah itu, tidak apa-apa disebutkan sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Iya bisa dibuktikan, itu boleh, tidak dilarang. Jadi langkah-langkah kami di kejaksaan sebenarnya dari pusat sampai ke daerah sama. Pimpinan kami di pusat menginstruksikan
bahwa semua kinerja kita wajib dipublikasi, wajib transparan. Apapun yang dimintakan informasi wajib dijawab. Kemudian dihubungkan dengan kode etik. Ini sangat penting. Kenapa harus transparan? Ini untuk penegakan kode etik tadi. Kalau kita tidak transparan, berarti ada sesuatu yang sembunyikan. Pasti ada pelanggaran etik di sana. Nah, itu sederhananya begitu. Jadi penerapan kode etik perilaku jaksa ini sebenarnya sangat terukur, sangat terkontrol. Apapun yang kita kerjakan, kalau itu menyimpang, semua sudah diatur sedemikian rupa di SOP kita. Standarnya begini, kamu keluar dari ini berarti kamu melanggar. Standarnya udah jelas. Di luar itu kamu lakukan, berarti kamu melanggar. Nah, walaupun masih perlu pengujian nantinya. Kalau ada pengaduan di kita, biasanya ada klarifikasi secara berjenjang. Kalau dia sifatnya perlu pemeriksaan khusus, biasanya nanti tim dari pengawasan Kejaksaan Tinggi yang akan turun. Atau kalau dia terkait teknis perkara, nanti akan ada dilakukan eksaminasi perkaranya. Nah, ini sudah sesuai apa belum? Itu dari awal sampai terakhir penanganan. Itu semua berdasarkan SOP. Ini harusnya 7 hari. Kenapa kamu lewat 14 hari? Itu semua ada batas waktu. Semua ada tahapan yang sudah ditetapkan di dalam SOP. Jadi keluar dari itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam penanganan perkara. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi Pak, kode etik atau hukum dulu Pak yang lebih tinggi? Kalau kita bicara ini, mana yang lebih tinggi? Ya tentunya aturan hukum yang lebih tinggi, ya kan? Tetapi kalau kita bicara etik kan muaranya juga akan berdampak di dalam penanganan. Makanya ini tergantung dari kasusnya. Kita ngelihat dari mana dulu. Apakah kode etik yang dikedepankan atau penegakan hukumnya yang dikedepankan. Ini tergantung. Contoh nih, dalam hal penanganan perkara. Belum selesai penanganan perkaranya. Kemudian ada laporan bahwa ada ketidakprofesionalan jaksa dalam menangani perkara. Ini bisa paralel. Maksudnya, kalau ada pengaduan begitu, kalau saya selaku pimpinan, saya akan mengganti dulu. Atau ada pilihan nih buat saya. Saya mengganti timnya, atau kalau informasi ini adalah hanya asumsi tadi ya, tanpa didukung bukti, bisa juga saya tetap memerintahkan untuk udah lanjutkan penanganan secara profesional. Kemudian atau kalau ada indikasi tim yang awal diganti dengan tim baru, tapi penegakan hukumnya juga tidak boleh berhenti. Nah, makanya tadi tergantung dari sudut pandang mana ini kasusnya. Karena setiap ini juga pelajaran hukum ya, baru bilang tidak semua perkara harus sama. Pencurian nih, sesama pencurian. Jangan pernah minta, ini hukumannya 6 bulan, kok yang ini setahun? Nggak, harusnya sama-sama 6 bulan dong sama-sama nyuri. Nggak begitu. Kita lihat fakta perbuatannya. Nyuri, yang dicuri apa? Apa alasan dia mencuri? Nah, makanya banyak viral. Orang nyuri untuk susu, untuk beli susu anaknya. Nanti sebagai jaksa ini kan dilema, dituntut tinggi untuk kebutuhan hidup seseorang, dituntut rendah, nanti orang kalau gitu kita nyuri aja nih, namun dituntutnya rendah. Itu kan dilema. Makanya kita harus melihat setiap penanganan perkara ini, dilihat semua dari berbagai aspek. Tadi kembali ke pertanyaan tadi, mana yang dikedepankan, kode etik atau penegakan hukum? Penegakan hukum ini tidak boleh berhenti. Kalau ada pelanggaran etik di sana, pelanggaran etik ini adalah perbuatan oknum tersendiri. Ini juga harus ditangani, tetapi penegakan hukumnya tidak boleh berhenti juga.
Tinggal apakah nanti itu kebijakan. Kalau saya yakini tidak ada pelanggaran etik di sana karena cuma asumsi gitu ya. Biasanya saya tetap jalan aja terus. Tapi kalau di tengah jalan ternyata memang ada pelanggaran etik, tentunya timnya kita ganti, penegakan hukumnya juga tetap jalan. Jangan sampai gara-gara terus ada pelanggaran etik, penegakan hukumnya jadi berhenti. Saya ada tim yang lain yang bisa menangani kan. Karena apapun itu, setiap pelaku pelanggaran etik ini adalah oknum, bukan instansinya, bukan institusinya, tapi oknum yang ada di sana. Tinggal kita timbang-timbang. Saya akan sulit menjawab kalau tidak bicara contoh realnya. Karena kan kalau kita bicara penegakan hukum itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Kalau saya ringankan, umpama nih ya, dalam satu perkara yang hukumannya saya ringankan, korban belum tentu bisa terima. Kalau saya beratkan, terdakwa belum tentu bisa terima. Jadi tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada yang kecewa terhadap apa yang kita lakukan. Nah, sekarang tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya kan gitu. Sama dengan banyak yang berpendapat kalau dua sarjana hukum bertemu berdebat, pendapatnya bukan satu, dia akan bertambah menjadi 3, itu bisa menjadi 4 pendapat. Karena semua pihak ini akan menyampaikan dalil, tergantung dari mana dia melihatnya, ada ininya, teorinya dari mana. Yang satu dari pakai teori A, yang satu pakai teori B, tidak akan ketemu. Tapi kalau dia sudah, oh iya ini yang paling tepat pakai teori A, itu akan ketemu itu kalau berdebat. Itu. Saya sangat senang sih, jadi bisa ya saya berbagi informasi ya. Saya berharap sih teman-teman ini bisa menyampaikan juga pandangan-pandangan. Oh ternyata kejaksaan itu seperti ini aslinya. Dengan berkunjung ke sini akan tahu. Ini sebenarnya kalau mau begini jangan sekali, ya. Karena di kejaksaan kan banyak bidangnya. Nah, ini kan kalau kita diskusi ini secara umum, harusnya sih lebih spesifik lagi nanti. Bicara tipikor, pitsus, nanti aja kasih kasus. Bicara pidum, kita bahas isu-isu yang berkembang saat ini, khususnya di Batam ini kan TPPO, PMI, ya, orang, kemudian isu-isu terkait karena kita berbatasan dengan ada 5 ya negara di sekitar kita terkait isu-isu potensi-potensi kerawanan di perairan kita. Bagus itu teman-teman kritis pasti tahu kerawanan-kerawanan yang ada di sekitar kita. Karena kita berbatasan langsung dengan negara lain. Dari bidang Datun, sebenarnya fungsi jaksa pengacara negara tugasnya apa saja sih? Kemudian di Batam apa saja sih yang sudah pernah ditangani? Kemudian pernah mewakili apa saja di persidangan maupun di luar persidangan. Banyak, kalau Datun itu banyak terkait umpama nih teman-teman lagi mau mencermati pasum pasos yang ada di Batam yang belum diserahkan ke pemerintah, apa saja. Banyak yang kalau isu-isu hukum, kalau mau nyusun skripsi ya kan, dari bahan di sini ya kan, banyak isunya. Boleh data kita kasih, nanti kita support. Besar 2 tapi bagus. Saya lebih senang bertemu ya, berdiskusi dengan teman pola-pola seperti ini daripada teriak-teriak. Ya saya menghargai, saya dulu juga tukang demo, saya menghargai. Nah, tetapi akan lebih elok kalau kita buat model-model begini, forum diskusi, akan lebih kena. Karena kalau demo kan
biasanya nih yang saya alami dulu, nggak tahu sekarang kalau berubah. Kan apa yang kita mau, nggak mau diajak berdiskusi, nggak mau ya kan, pokoknya dengar dulu suara kita kan gitu. Begini kan enak, teman-teman bisa menyampaikan pendapat, saya pun bisa menyampaikan argumentasi, jadi ketemu. Kalau ini kan biasanya nggak ketemu, kita terima perwakilan, nggak mau ya. Boleh terima perwakilan tapi 100 ya, repot. Ya, itu harapan kita depan. Silakan kapan saja kalau memang mau diskusi lagi ya, dengan kami di sini dengan senang hati. Ya, tinggal kita sama-sama menyesuaikan waktunya. Ya, mungkin kalau saya tidak bisa nanti kasih pun sama lah ininya. Karena lulusnya juga sama lah, lulusan hukum juga kan, tinggal mungkin pengalaman ya kan, karena masa kerja saya lebih lama ya mungkin pengalaman prakteknya lebih banyak. Tapi kalau pengetahuan hukumnya saya yakin sama, termasuk adik-adik nantinya sudah lulus S1 ya kurang lebih juga dengan kamu. Jangan pernah takut berpendapat, jangan pernah takut salah berargumentasi, karena hukum itu mungkin teman-teman berpendapat dari sudut pandang yang lain, mungkin kami berpendapat dari sudut pandang yang lain. Jadi jangan pernah takut menyampaikan argumentasi dari sudut pandang yang lain ya kan. Walaupun nanti setelah kita diskusi, oh iya ini yang paling ideal sih ini. Itu biasa kalau. Kayak kalau teman-teman ke pengadilan lihat di sidang kita dengan lawyer berbeda pendapat, tapi setelah keluar dari persidangan ya salaman lagi ya kan, kita profesional di bidang masing-masing itu ya. Baik Pak, jujur dengan adanya diskusi ini dengan teman-teman semuanya, kami jadi mendapat banyak pengetahuan terkait dengan profesi jaksa, apalagi terkhususnya tadi Bapak juga sudah sampaikan mulai dari latar belakang Bapak dalam menempuh perjalanan Bapak sebagai profesi sebagai jaksa, lalu tupoksi dari jaksa itu seperti apa, perjalanan dan peran jaksa dalam proses persidangan itu seperti apa, dan juga persiapan dalam jaksa ini bagaimana, mulai dari kami harus lulus S1 dulu, profesinya sebagai hukum, dan ini juga bisa menjadi bahan kami dan persiapan kami dari perkuliahan ini sampai lulus untuk bisa menjadi seorang jaksa. Harus yakin ya. Ya Pak. Oke Pak, harus mencoba tes. Mudah-mudahan bisa bergabung menjadi keluarga besar jaksa. Siap. 3 tahun lagi pakai seragam yang sama. Iya. Oke Pak, sudah cukup juga pertanyaan dari kami Pak. Kami segenap hati juga berterima kasih atas Sama-sama. waktunya, baik dalam diskusi, kemudian kehadiran dari Bapak Pratmaji, lalu Bapak Roy, dan Bapak Kasna yang sedia meluangkan waktunya buat kami. Ya Pak. Bapak ada pesan nggak Pak untuk kami nih, khususnya mahasiswa di masa yang akan datang, apalagi yang misalnya mau masuk di jaksa nih Pak? Nah, bagaimana? Terima kasih ya. Catatan ya. Ya Pak. Jadi yang tadi ya, lagi masih baru, jangan pernah takut untuk berpendapat, berargumentasi, karena senjata jadi seorang APH ya, dalam hal ini jaksa, hakim, pengacara ya, adalah berpendapat, menyampaikan argumentasi hukum. Kemudian kalau tadi ada keinginan ingin menjadi seorang jaksa, jangan pernah berhenti belajar, mengikuti isu perkembangan, isu hukum ya, perkembangan atau dinamika di masyarakat. Kemudian belajar mengkaji, melihat dari sudut pandang teman-teman dulu, ini sudah ideal atau belum, sehingga nanti pada saat teman-teman masuk ikut tes, ikut seleksi, teman-teman sudah matang bahwa perkembangan hukum ke depan seperti apa, teman-teman sudah mengikuti, sehingga mudah-mudahan dengan teman ini yang muda-muda, nanti dinamika persoalan yang berkembang di masyarakat bisa mendapatkan penyelesaian yang lebih baik
lebih profesional ya dalam melaksanakan penegakan hukum. Itu sih harapan saya. Sekian. Sampai ketemu ya. Makasih ya Pak. Gimana? Udah nonton teman-teman aku wawancara seorang jaksa? Kalau udah, ya itulah sedikit wawancara teman-teman aku kepada seorang jaksa. Bagaimana melihat profesi seorang jaksa dekat dengan etika profesi hukum mereka. Untuk next video, tulis aja di komen ya. Oke?